Di tengah perkampungan Desa Wowoli, Kabupaten Kolaka, yang terletak di antara Lautan Lamunde dan Pegunungan Rahabite, langkah kaki ini terus berjalan untuk menebar semangat belajar pada generasi fondasi anak usia dini di Desa Wowoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Triwahyuningsih, guru di TK Universitas 19 November Wowoli, meyakini bahwa pendidikan di fase fondasi merupakan pendidikan dasar bagi anak-anak usia dini yang akan menjadi karakter anak-anak di masa yang akan datang. Karena itu, fase fondasi haruslah dibentuk dengan iman yang kuat, akhlak yang baik, perilakunya yang sopan, dan pikirannya yang cerdas. Sesuai dengan visi misi sekolah kami, yaitu terwujudnya pribadi yang unggul, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan berwawasan lingkungan. Di mana untuk dapat menciptakan generasi yang unggul, generasi dengan fokus yang baik, generasi dengan percaya diri yang baik, generasi dengan mental yang baik, generasi yang senang untuk belajar, untuk menuju generasi emas di masa yang akan datang. Maka pembelajaran yang ingin saya lakukan yaitu pembelajaran yang sesuai dengan anak yang seusianya, yaitu pembelajaran anak usia 4-6 tahun. Di mana di usia tersebut pembelajaran yang dapat saya lakukan yaitu pembelajaran yang asik, menyenangkan, juga bermakna baik. TK Universitas 19 November Wowoli berdiri sejak tahun 2005 yang ditempatkan di Gedung Serbaguna Desa Wowoli dan mendapatkan bantuan bangunan dari PNPM pada tahun 2009. Sekolah kami bukanlah sekolah dengan fasilitas yang lengkap dan mewah. Sekolah kami hanya terdiri dari satu ruang bangunan utama dengan 2 ruang kelas, kelas A dan kelas B. Ruang kelas A untuk anak usia 4-5 tahun dan ruang kelas B untuk anak usia 5-6 tahun dan 1 ruang kantor. Tak banyak sarana dan prasarana yang tersedia. Namun di tengah keterbatasan, saya percaya bahwa kreativitas adalah kunci yang utama. Saya ingin anak usia 4-6 tahun selain dapat belajar juga masih bisa bermain layaknya anak-anak balita seusianya. Karena itu, saya ingin memberikan pelajaran yang juga asik dan menyenangkan bagi anak-anak usia dini. Saya mewujudkannya dengan memberikan objek yang nyata agar anak-anak tidak hanya berhayal tentang pelajaran yang sedang dibahas, seperti mewujudkan objek buah yang nyata serta mengetahui berbagai sajian buah yang dapat dibuat, dan anak-anak dapat mengetahui manfaat buah dengan cara yang menyenangkan. Seperti biasa, sebelum melakukan pembelajaran, kita mulai kegiatan dengan senam anak Indonesia hebat terlebih dahulu. Di situ nak, baris yuk. Coba seluruhnya siap, gerak. Rentangkan tangan, gerak. Tegap, gerak. Setelah anak-anak melakukan senam anak Indonesia hebat di luar ruangan, kemudian kegiatan selanjutnya kita belajar di dalam ruangan. Kegiatan pembuka kita mulai dengan membaca doa dan surat-surat pendek terlebih dahulu.
Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan hafalan doa dan surat-surat pendek bagi anak-anak usia dini. Setelah berdoa, kegiatan mengabsen saya lakukan dengan bernyanyi menyebutkan nama teman-teman satu persatu agar anak-anak lebih fokus pada kegiatan dan mengabsen menjadi kegiatan yang seru juga menyenangkan. Kalau kesuka hati sebut teman. Kalau kesuka hati sebut teman. Kalau kesuka hati mari kita lakukan. Kalau kesuka hati sebut Ariska. Lalu kegiatan selanjutnya kita masuk pada pembahasan tema makanan kesukaanku dengan subtema macam-macam buah. Saya menjelaskan tentang manfaat buah semangka, yaitu mengandung mineral yang kandungan airnya tinggi dan mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan juga vitamin C yang bagus untuk menjaga kesehatan kulit. Dan ada juga buah jeruk yang juga mengandung vitamin C. Ada juga buah pepaya yang mengandung vitamin A yang bagus untuk mata, vitamin C yang bagus untuk kulit, dan vitamin K yang bagus untuk kesehatan tulang, dan juga vitamin E yang bagus untuk kulit. Jadi, ada banyak manfaat yang kandungan vitaminnya sangat bagus untuk tubuh kita. Saya menggunakan objek buah asli yang masih segar agar anak-anak tertarik untuk mencoba berkreasi membuat sajian makanan dari buah asli menjadi sate buah dan jus buah. Selain menggunakan buah asli, saya juga memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang manfaat buah segar melalui literasi buku bacaan bergambar. Lalu saya memberikan contoh pada anak-anak cara membuat sate buah yang lezat, dan anak-anak terlihat antusias memperhatikan. Kemudian anak-anak mencoba membuat sate buahnya. Saat anak-anak membuat sate buah, anak-anak terlihat tidak sabar untuk mencicipi sate buah yang mereka buat. Setelah kita membuat sate buahnya, kita bersama-sama memakan sate buah yang kita buat. Lalu setelah kita selesai makan sate buah, kemudian saya mengenalkan teknologi blender kepada anak-anak. Saya kembali memberikan contoh cara membuat jus buah dengan menggunakan blender, dan anak-anak terlihat antusias membantu saya menuangkan air ke dalam blender, memasukkan buah segar asli ke dalam blender, dan membuat jus buah. Dan anak-anak terlihat sangat senang dalam membuat jus buah. Jadi anak-anak dapat memahami manfaat buah asli yang segar, yang baik untuk tubuh kita, dan mengetahui fungsi elektronik blender. Setelah membuat jus buah, kita bersama-sama minum jus buah yang segar dan lezat. Seru dan menyenangkan membuat jus buah di sekolah, dan kita juga dapat mengetahui manfaatnya bersama-sama. Menurut saya, belajar dengan menggunakan objek buah asli yang masih segar dan mengenalkan produk elektronik seperti blender membuat pelajaran menjadi lebih asik dan menyenangkan. Demikian
video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat.